Nah, sekarang kita lanjut ya, nomor 16. Perhatikan gambar berikut. Agar kuat medan listrik di titik P pada gambar di atas sama dengan 0, titik P harus diletakkan pada jarak. Nah, ini kita buat dulu, ini positif sama positif, berarti ke sini arah E, ini misal 1, ini 2 ya. Berarti ini E1 menolak ya. Kalau yang ini E2, berarti dia menolak E2, berarti P ini kan positif tuh. Otomatis di sini nanti ada R2, ini ada R1. Nah, R1 itu kita misalkan X, R2 itu adalah totalnya 15 dikurang X, oke? Nah, dia katanya E di titik P sama dengan 0, berarti ini kata kuncinya ya. Berarti EP sama dengan 0, yang kanan dulu kita ambil, E1 kurang E2 sama dengan 0, E1 sama dengan E2. E1 itu adalah K Q1 per R1 kuadrat, sama dengan K Q2 per R2 kuadrat. Kita coret ya, Q1-nya adalah 4Q, R1-nya adalah X dikuadratkan. Q2-nya adalah Q aja ya, per R2-nya adalah 15 kurang X dikuadratkan. Coret, coret. Nah, ini supaya hilang kuadratnya, kita akarkan. Berarti jadinya 2 per X sama dengan 1 per 15 kurang X. Kita kali silang. 2 dalam kurung 15 kurang X sama dengan X. Berarti 30 kurang 2X sama dengan X. Pindah ruas. 30 sama dengan X tambah 2X. Berarti 30 sama dengan 3X. Berarti 30 per 3 sama dengan X. Berarti 10 sama dengan X. Nah, kita lihat di sini. Kan R1 itu sama dengan X, berarti dia 10. R2 itu adalah 15 kurang X, berarti 15 kurang 10, sama dengan 5. Nah, 10 ini adalah, di mana 10 ini berarti di R1 kan? 10 di R1 berarti di sebelah kanan ya, kanan Q1, ya kan? Kalau 5 ini berarti di sebelah kiri Q2. Nah, berarti 10, 10 di kanan. Q1 berapa? 4Q. Q2 Q aja ya. Berarti kalau 5 cm, ini enggak ya. 10 cm di kanan 4Q. Ya, kanan ya. Ya, itu jawabannya C ya. R1 kan 10, berarti di kanan 4Q kan. Ya, lanjut ya. 17. Dua muatan listrik terpisah pada jarak 50 cm. Nah, kuat medan listrik di titik C karena pengaruh kuat medan adalah, berarti yang ditanya itu, nah ini ada masing-masing ya. Kita misalkan, ini kan positif. Ini positif ya. Si A positif, si B negatif. Berarti QA itu adalah 8 mikrokulom atau sama dengan 8/10-6 kulom. QB itu adalah 9 mikrokulom atau 9 kali 10-6 kulom. Kemudian RA itu adalah 20 cm atau sama dengan 20 kali 10-2 atau sama dengan 2 kali 10-1 meter. Kalau dikuadratkan langsung aja ya, kita kuadratkan 4 kali 10-2. Kemudian kalau RB itu adalah 50. Ini 2 muatan listrik terpisah dengan jarak O. Berarti artinya RB ini 30 lagi ya. Ini 30. Berarti 30 cm atau sama dengan 30 kali 10-2 meter. Atau sama dengan 3 kali 10-1 meter. Nah, RB dikuadratkan 9 kali 10-2 meter. Oke. Nah, yang ditanya itu E di titik C berapa. Nah, E di titik C terhadap A itu dia menolak, berarti EA. Terhadap B dia menarik, EB. Berarti dia searah kan. Artinya EC itu adalah EA tambah EB. Nah, dari sinilah kita akan menjawabnya ya. Berarti EC sama dengan EA tambah EB. EA itu adalah KQA per RA kuadrat ditambah KQB per RB kuadrat. K itu 9 kali 10 pangkat 9. QA
8 kali 10 min 6 per RA itu 4 kali 10 min 2 ditambah 9 kali 10 pangkat 9 QB 9 kali 10 pangkat min 6 RB itu adalah 9 kali 10 min 2. Dah, dicoret ya. Bisa 2, ini habis, ini min 4. Ini habis, ini min 4. Nah, otomatis itu dapat hasilnya adalah 9 kali 2, 18. Berarti 9 ditambah min 4 itu adalah 5. Ditambah ini juga 9 kali 10 pangkat 5. Berarti ini adalah 27 kali 10 pangkat 5. Jadi jawabannya adalah yang C. 18. Bola konduktor berongga seperti gambar tersebut memiliki muatan sebesar 2 mikrokulom dan jari-jarinya adalah 10 cm. Pernyataan yang benar. Nah, di sini ada ya, kalau bola konduktor berongga itu E di D itu sama dengan 0 ya. Nah, E di D sama dengan 0. Kemudian E di C itu lebih besar daripada E di B. E di B lebih besar daripada di A. Nah, kalau potensial, dia di potensial sini. Nah, potensial di D itu sama dengan potensial di C. Tapi nanti dia lebih besar daripada potensial di B, lebih besar daripada potensial di A. Nah, berarti besar potensial listrik di D, lebih besar, enggak, dia sama ya. Potensial listrik di D lebih besar dari C. Apa beda ini? Oh, lebih enggak, dia sama. Potensial di D sama dengan di C, ya, betul. Nah, ini enggak ya. Ini tentang medan ini ya, medan. Berarti jawaban yang benarnya C ya. Kalau yang ini besar potensial di C, enggak. Potensial di C lebih kecil daripada di B, enggak. Jadi jawaban yang benarnya adalah di C. Jadi kalau potensial itu di dalam dan di permukaan dia sama. 19. Bola konduktor berongga memiliki jari-jari R sama dengan 16 cm, sama dengan 16 kali 10 min 2 meter. Bermuatan listrik berarti Q sama dengan 4 kali 10 min 11 kulom. Di sekitar bola tersebut terdapat titik A, B, C, D terletak pada satu garis lurus terhadap pusat bola masing-masing. Berarti ya R-nya berarti di sini 5. Masih di dalam ya. Ini 10. Kemudian baru nah sini 20. A, B, C. Nah, dan satu lagi D, 40. Besar potensial listrik di titik C. Nah, berarti P di C. Nah, P di C itu berarti K, potensial rumusnya apa? K Q per R ya? Ya, berarti 9 kali 10 pangkat 9 kali 4 kali 10 min 11 per R-nya ini, R-nya yang 20 cm. 20 cm dirubah ke meter 20 kali 10 min 2. Atau sama dengan 2 kali 10 min 1 meter. 2 kali 10 min 1. Ya. Nah, coret 2, coret min 10. Berarti 9 kali 2, 18. Ya kan? Terus ini sama ini 10 pangkat min 1 atau 1,8 volt. Nah, jadi jawabannya C. Oke? 20. Salah satu cara yang dapat dilakukan jika kapasitas kapasitor keping sejajar ingin diubah menjadi lebih kecil. Berarti C-nya ini menjadi C, kalau C kecil, berarti A-nya diperkecil, D-nya diperbesar gitu. Luas permukaan kedua keping diperbesar. Luas permukaan kedua keping diperbesar. Enggak, salah ya. Seharusnya diperkecil. Jarak antara kedua keping sejajar diperbesar. Nah, ini bisa nih. Kondisi dengan bahan dielektrik konstan diperbesar. Enggak. Kalau diperbesar tuh tambah besar ya. Dia pengennya apa? Kecil kan? Beda tegangan nih, enggak. Besar muatan setiap dikurangi, enggak. Sehingga jawaban yang tepatnya adalah yang B ya.